Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam. Allah gerakkan kaki kita, Allah langkahkan kita ke tempat yang baik untuk menunaikan perintah Allah. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah hanya dijanjikan untuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap bersalawat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah balas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asyarra sayyiat. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyarra darajat. Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura. Tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang. Karena memang kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanya sesosok, sebongkah tanah yang hitam. Baunya busuk, kotor, diinjak telapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fanafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'u lahu sajidin. Semua malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia menjadi angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah. Mimma immahin, air yang hina, tapi kemudian dia lahir ke atas dunia. Mulai dia memiliki akal, mulai dia dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu ketika kita lahir keluar dari rahim seorang ibu, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, karena kamu memang tidak tahu apa-apa. Saat lapar kamu menangis, saat mengantuk kamu menangis, saat kencing kamu menangis, saat buang air besar kamu menangis. Tapi kemudian kau lupa siapa jati dirimu.
Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka umru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Padahal Nabi sudah mengingatkan untuk orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi kesombongan, orang itu tak layak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di dunia, orang yang sombong di surga pun diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ini terus dalam kesombongannya. Bahkan yang lebih parah lagi, sampai-sampai dia berkata, aku tidak pernah salat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rizkiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa umurku panjang? Kenapa kekuasaanku hebat? Aku sombong. Yukhadi'un Allah, mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kami berikan kepada mereka umur yang panjang, kami berikan kepada mereka anak istri hidup yang tenang, kami berikan kepada mereka rezeki yang banyak, kami berikan kepada kekuasaan mereka yang tinggi. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia salat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rezekinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa? Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada seorang pun yang diberi pengetahuan melainkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu, karena Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Sebaiknya engkau husnuzan kepada Allah, sebaiknya engkau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi, begitu kata Allah dalam hadis qudsinya. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku itu sangka baik, maka datangnya akan baik. Tapi kalau hamba itu sangka buruk, maka datangnya demikian juga. Maka diajarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya. Inilah makna hidup, bahwa hidup yang sudah diberikan cobaan ujian oleh Allah, diberikan sakit oleh Allah, husnuzan kepada Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosa, Allah akan hapuskan dosa. Ada kalanya orang sakit, ada kalanya orang susah, ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki, karena Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Ada pahala yang lebih besar daripada salat, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fi sabilillah, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yaitu orang-orang yang sabar diberi balasan oleh Allah bighairi hisab, tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira.
Begitu besar pahala orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh hamba Allah yang satu ini, dia mengatakan Tuhan sedang lupa, kata dia. Sehingga dia terus dalam kesombongannya, sehingga dia terus dalam kejahilannya, sehingga dia terus dalam kebodohannya. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim. Diulur oleh Allah punya kuasa hebat, diulur oleh Allah punya rezeki yang banyak, diulur oleh Allah punya sehat, diulur oleh Allah punya umur. Seperti layang-layang, semakin diulur semakin tinggi, semakin diulur semakin tinggi, akhirnya tersangkut di pokok kayu yang sangat tinggi dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim. Diulur oleh Allah punya kekuasaan yang hebat, bertambah banyak rezekinya, tapi dia sebenarnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya dia mendapatkan azab Allah dan tidak bisa terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita masih terjatuh, ingatlah kerikil-kerikil kecil itu mengabarkan kepada kita ada lubang-lubang besar di depan mata kita. Kalau kita masih terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang kepada kita. Tapi bila sudah tidak ada teguran sama sekali dari Allah, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata kita. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Andai ada orang yang masih mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bil haqq, bagaimana mungkin akan diingatkan sementara khutbah Jumat pun tak mau dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara ada kajian pengajian dia tidak mau datang? Inilah orang yang tersesat di antara makhluk-makhluk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya kata-katanya mulai berakhir, kata-katanya mulai berkurang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Akhirnya yang ditunggu pun tiba juga. Tiba sakaratul maut menjemput orang ini, yang setiap orang berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku ya Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Nabi berjumpa dengan seseorang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang mengaku sakitnya sakaratul maut itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Begitu ketika orang mengaku sakitnya sakaratul maut, ketika dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut. Tapi orang ini tak peduli dengan itu semua. Akhirnya dia merasakan sendiri sakitnya sakaratul maut, meregang nyawa, mulai dingin dari ujung kaki, dari ujung kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke paha, dari paha naik ke perut, dari perut naik ke dada. Akhirnya disentapkan oleh malaikat maut dengan satu kali tarikan, dengan satu kali sentapan. Hei kau yang sombong, dulu tanganmu mengayun, kakimu tegak melangkah, suaramu menggelegar, tapi tiba saatnya sakaratul maut, menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Datang saudaranya untuk takziah, berkunjung ke rumahnya. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu semua sertifikat tanah tak lagi berguna, pangkat jabatan tak lagi berguna, titelmu yang panjang tak lagi berguna. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang membisikkan di telingamu, la ilaha illallah. Hari itu anakmu tidak datang karena engkau tak sempat mendidik anak dengan ilmu agama, dididik anak dengan kemewahan dunia, disumbat dengan materi, diajarkan tentang kesenangan dunia yang semata, sehingga
ketika sakaratul maut itu tiba, tak adalah lagi kenang-kenangan yang indah dari seorang anak. Tak ada satupun yang membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga orang tua yang ketika akan sakaratul maut, saat itulah mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena tidak ada yang membisikkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.